Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Niki Mas 24 dan saya narasikan sebagai pengisi suara episode 52 TSYK 50. Selamat mendengarkan semuanya. Setelah kedua pria hidung belang terkapar di lantai, Ali segera menghubungi orang-orangnya untuk menindaklanjuti penyiksaan dua pria bejat itu. Ya, penyiksaan sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah semua beres, Ali segera memasuki kamar hotel untuk menyelamatkan nona mudanya. Dan seketika, tubuh Ali terpaku melihat pemandangan di depannya. Di sana, di atas ranjang, tubuh mungil istri tuan mudanya sedang bergerak gelisah, membuka satu persatu kancing kemejanya dengan wajah yang memerah, dan tatapan begitu sayu meraba sendiri tubuhnya. Mata polos Ali tercemar sudah. Nona muda! Ali terbata dan mendekat saat Ali memungut jas Alicia di lantai untuk diberikan pada Alicia. Dengan sigap Alicia menerjang tubuh kekar Ali. Alicia memeluk erat tubuh Ali dari belakang. Tolong! Diri Alicia. Panas! Tolong aku! Umam Alicia mengelus-ngelus dada bidang Ali dari balik kemeja Ali. Jantung Ali berdesir hebat. Ini adalah sentuhan pertama seorang perempuan pada tubuhnya yang berhasil membuat Ali terpaku dia membisu. Selain mata polosnya tercemar, kini tubuhnya yang selama ini tak pernah disentuh perempuan itu, kini ternodai juga oleh tangan nakal istri kecil tuan mudanya. Alicia dengan kasar membalik tubuh kekar Ali yang tak berdengak itu, kemudian mendorong tubuh Ali ke ranjang hingga Ali terhempas. Au! Ringis Ali. Bukannya segera menghindar, Ali malah membeku. Bola matanya berputar-putar soal kebingungan. Di mana aku? Siapa aku? Suasana macam apa ini? Alicia memang telah kehilangan kesadaran akibat obat perangsang yang telah menguasai dirinya segera menyusul dan menindih tubuh Ali yang tiba-tiba tak bernada itu. Nona, jangan! Seolah tuli, Alicia mengabaikan suara lirian Ali terdengar dengan pilu meminta pertolongan. Ali terduduk lemas di lantai yang dingin dengan punggung tersandar di dinding. Rambutnya acak-acakan, mejanya sudah tak berbentuk. Wajahnya pucat. Bulir-bulir keringat sebesar biji jagung di dahinya tak terhenti menetes. Pada ruangan kamar begitu dingin akibat 4 AC dalam ruangan kamar. Semua menyala, namun tetap saja keringat Ali tak mau mengering. Ali menatap kosong perempuan yang menerjangnya dengan beringas sejam yang lalu di atas ranjang, yang juga sepanjang kusut akibat pergulatan dua anak manusia berbeda jenis kelamin. Debaran jantungnya menggila, gemetar hebat, kuku tangannya juga terpotong rapi. Ali gigit untuk menjadi pelampiasan. Ali menyesal, namun ini bukan kemauannya, ia juga terpaksa. Ali takut dengan hidupnya yang bisa Ali pastikan akan berakhir mengenaskan setelah semua yang dilakukan ketahuan beberapa saat lagi. Daniel sedang OTW ke hotel. Ali memutar bola matanya ke arah pintu. Harusnya Ali pergi saja. Ya, ia harus pergi sebelum Tuan Daniel datang. Saat Ali hendak bangkit, Ali kembali melihat Alicia di atas ranjang sana, yang juga berpenampilan layaknya gembel. Rambut, wajah, pakaian semuanya acak-acakan. Ali tak tega. Ali akan menemani Alicia sampai Daniel tiba. Ali kembali duduk meratapi nasibnya di detik-detik akhirnya. Apakah karma secepat ini berlaku padanya? Saat menuruti semua perintah Daniel untuk menghukum orang-orang yang mengusik hidup Daniel, Alilah yang berperan penuh dalam penyiksaan tak manusiawi. Mereka yang memilih lebih baik mati daripada hidup jika telah berada dalam kuasa Ali. Jadi hukuman mengerikan yang sebagaimana nanti Ali dapat. Apakah tubuhnya diumpankan di kandang harimau buas secara hidup-hidup, atau dikurung di gudang yang penuh dengan tawon dan ular piton, juga dibuang ke hutan, yang dimana banyak orang hutan mesum yang siap memperkosa Ali sampai Ali tewas, atau mengingat betis sampai kaki Ali kereta api melindas betis Ali hingga betisnya melalah dengan rel. Dan masih banyak lagi penyiksaan tak manusiawi yang pernah dilakukan Ali atas perintah Daniel berputar bagaikan kaset di otaknya. Saat Tuan Daniel tak tiba di sini, apakah Ali akan siap? Tidak. Ali ketakutan. Ali bahkan menyesali semua perilaku kejamnya, menyiksa orang-orang yang mengusik hidup dan tuan mudanya. Ali harus kabur yang ingin selamat. Tapi apa bisa Ali? Selain tak punya tujuan, Ali juga tak bisa meninggalkan Tuan Daniel yang telah banyak berjasa dalam hidup Ali selama belasan tahun belakangan ini. Jadi, apa Ali akan bertahan dan pasrah akan berakhir tewas di tangan Daniel yang telah belasan tahun ini janggal layaknya seorang raja? Ya, Tuan Daniel adalah raja bagi Ali yang siap menghaba apapun yang terjadi. Ali menahan ludah kasar. Ali akan menunggu Daniel, tuan mudanya yang telah dianggap satu-satunya yang perlu Ali lindungi dengan segenap jiwa. Ceklek. Daniel melangkah lebar memasuki kamar hotel. Dara! Teriak Daniel memanggil Alicia, namun berubah menjadi lirihan.
Mata Daniel seketika membola melihat keadaan istri kecil di atas ranjang. Tuan, cicit Ali yang tak bertenaga untuk bangkit menyambut Daniel. Daniel meloreh. Brengsek! Dengan penuh intimidasi, Daniel melangkah lebar meraih tubuh Ali. Dan, puk, puk, gak berguna! Sentak. Daniel mengempas tubuh bungkai Ali ke lantai dingin hotel. Flashback on. Setelah take off mendadak, kemudian terjebak macet, lebih sejam di dalam bandara menuju hotel, Daniel terburu-buru melangkah lebar, bahkan sesekali berlari menuju kamar tempat Alicia dijebak. Daniel menghiraukan orang-orang yang melihatnya, menyapanya, membuku komat padanya. Karena di pikirannya hanya ada Alicia, dan Alicia. Istri kecilnya keras kepala. Ini memang bukan hotel Daniel. Hanya saja, ini hotel Prasetya Club adalah menanam investasi terbanyak. Daniel terus berlari, meninggalkan orang kepercayaannya yang mengantarnya tadi. Daniel bahkan sesekali menabrak pegawai hotel. Daniel takut Alicia kenapa-napa. Penyesalan karena memberi Alicia izin ke perusahaan sendiri terus menghantam dadanya. Namun, saat sampai di kamar hotel, penyesalan ditambah kemarahannya seketika menyala. Melihat tubuh kecil istrinya meringkuk mengenaskan di ranjang. Dan telinganya mendengar sayup-sayup suara di seberang sana. Daniel menoleh, dan betapa geramnya melihat tubuh orang paling dipercayanya duduk bersandar di dinding dengan keadaan kacau juga. Namun Daniel tak peduli itu. Yang Daniel pedulikan kenyataan mengenai kondisi mengenaskan Alicia di ranjang sana. Tak bisa berpikir jernih, emosi sepenuhnya menguasai diri Daniel. Segera melangkah, meraih tubuh Ali dan melayangkan bungeman di wajah pucat dan berkeringat Ali. Brengsek, gak berguna! Umpat Daniel mengempas tubuh Ali. Daniel segera menyusul Alicia di ranjang. Maaf Tuhan, cicit Alicia susah payah. Tolong, cicit Alicia. Maaf, ucap Daniel memeluk erat tubuh Alicia. Maaf telah membuatmu berada dalam posisi ini. Lanjut Daniel mendekam erat tubuh Alicia, seolah tak memberi celah agar Alicia bisa terlepas darinya. Daniel sangat merasa bersalah. Daniel menyesal dan menyalahkan dirinya atas insiden ini. Karena jika Daniel tegas atas pendiriannya dan tidak mudah goyah atas permintaan Alicia, ini tak akan terjadi dan mungkin Alicia sedang tertidur pulas di mansion. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.